Seandainya Gus Dur mungkin masih ada, tentu saya sangat mengucapkan terima kasih dan bersyukur bisa melayani beliau, sehingga menurut saya Gus Dur bukannya nggak ada, Gus Dur hanya pergi. Saya yakin bahwa suatu saat orang-orang seperti Gus Dur, entah kapan, mudah-mudahan bisa ada lagi. Sulit sekali untuk mencari beliau. Beliau sosok menurut saya adalah seperti kayak orang tua saya, karena saya melayani beliau itu dari beliau bangun tidur sampai beliau mau tidur, sehingga kedekatan saya sudah seperti kayak anak dan bapak. Saya Sulaiman, ini adalah perjalanan haji saya lebih dekat. Saya adalah terlahir dari darah NU, dan kebetulan saya aktif di dalam gerakan kemudaan Ansor, dan ketika tahun 1997 sebelum reformasi ada peristiwa pembunuhan para kiai di Banyuwangi. Akhirnya ketua Ansor saat itu Gus Saifullah Yusuf membentuk Satuan Khusus Banser Ciganjur atau disingkat SKBC, dan tugas kita adalah menjaga Gus Dur dan kediamannya. Dari situlah asal muasal saya mulai dekat dengan keluarga Gus Dur, hingga pada akhirnya ketika beliau lengser menjadi presiden, saya diminta oleh keluarga untuk menjadi asisten. Awalnya saya menolak karena saya melihat bahwa beliau adalah sosok tokoh ulama besar, seorang mantan presiden, tentu hubungannya sangat luas. Namun ketika saya dipanggil oleh Mas Saiful sebagai pimpinan saya di organisasi, saya diminta oleh Mas Saiful bahwa sesungguhnya Ansor, kader Ansor harus siap ditempatkan di mana saja, sehingga saya bersedia akhirnya mendampingi Gus Dur, walaupun pada akhirnya saya juga perlahan meyakini atau mendekatkan diri saya ke Gus Dur dengan cara ketika beliau baru bangun, saya mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak, saya Sulaiman. Akhirnya dari situlah Gus Dur mengenal saya, dan sampai pada akhirnya saya mengatur jadwal beliau dan juga mendampingi beliau baik perjalanan di dalam negeri di Indonesia maupun ke luar negeri. Terkadang memang Gus Dur hanya untuk membantu perusahaan travel yang mungkin sudah mau bangkrut, terus saya bilang kita umroh lagi Pak gitu, ya bantu man gitu, karena usahanya kayaknya mau bangkrut. Karena waktu itu ketika perusahaan travel itu melakukan promo seumpamanya umroh bersama Gus Dur, tentu jamaah yang ikut pasti akan banyak. Karena sesungguhnya setiap tahun ketika Gus Dur masih ada, itu banyak juga orang menawarkan haji untuk Gus Dur, tapi Gus Dur kadang malah memberikan ke para kiai-kiai di kampung gitu, sehingga saya selalu disampaikan oleh Gus Dur, Man, ini saya dapat haji, tolong kamu hubungi kiai ini gitu, kamu urus persyaratannya sampai dia berangkat haji. Dan itu hampir setiap tahun. Gus Dur itu kan selalu memperhatikan kiai kampung. Kiai kampung adalah kiai yang memang mengajarkan pengajian lekar di kampung-kampung, yang Gus Dur bilang itu adalah kiai yang ikhlas, yang memang harus diperhatikan. Saya yakin bahwa para kiai-kiai kampung tersebut juga punya keinginan yang sangat besar untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Mungkin dengan jalan Gus Dur lah pada akhirnya kiai-kiai tersebut bisa melaksanakan. Walaupun mungkin kiai itu juga tidak menyangka bahwa beliau lah salah satunya dipilih oleh Gus Dur. Karena saya yakin Gus Dur juga memang terkadang bisa membaca batin orang, siapa yang dia kehendaki. Insya Allah memang itu orang yang betul-betul yang memang wajib atau memang yang harus berangkat melaksanakan ibadah haji. Mungkin karena keikhlasannya
atau juga memang mungkin pengabdian dia terhadap masyarakat, sehingga penghargaan itu Gus Dur berikan. Pernah juga sama Gus Dur begitu, ketika diajak umroh beberapa kali, saya pikir ya hajinya kapan gitu. Saya berharap ketika Gus Dur dapat haji, saya disuruh haji juga gitu. Ternyata Gus Dur hanya menjawab, ya seperti itu, suatu saat kamu akan haji gitu. Nah, alhamdulillah ketika Gus Dur wafat, terus saya teringat gitu bahwa saya kapan lagi bisa datang ke Tanah Suci gitu. Nah, tiba-tiba saya dapat telepon dari seseorang yang etnis Cina begitu. Tiba-tiba dia ngajak ketemu saya dan kami makan, diajak makan, terus dia bercerita bahwa saya akhir-akhir ini lagi ingat Gus Dur, kata beliau. Terus beliau begitu besar jasanya gitu untuk kita kaum etnis gitu, sehingga kalau Mas Sulaiman mau, ya saya akan memberangkatkan Mas Sulaiman untuk ke Tanah Suci. Dan alhamdulillah tahun 2018 saya bisa melaksanakan ibadah di Arab Saudi. Tentu mungkin itu sebagai jawaban barangkali, dan tentu itu juga di luar dari perkiraan saya. Memang sesungguhnya perjalanan ibadah haji ataupun umroh, kita melihat bahwa memang itu panggilan. Karena belum tentu juga orang yang punya harta banyak gitu, itu bisa dapat melakukan haji atau umroh. Tapi mungkin orang yang tentunya belum tentu punya kekayaan atau finansial yang besar, biasanya juga bisa melaksanakan ibadah. Karena memang itu betul-betul panggilan. Dan saya merasa bahwa saya merupakan salah satu mungkin yang terpanggil, karena sejarahnya kalau saya saat itu tidak ikut Gus Dur, tentu rasanya tidak mungkin saya bisa mencapai ke Tanah Suci, karena mungkin faktor biaya terutama dan tentu panggilan mungkin juga belum tentu datang. Dan itu menjadi suatu kebanggaan saya, sehingga ketika saya melihat dari kejauhan masuk ke Mekah dan mulai terlihat bentuk bangunan hitam itu adalah Ka'bah, saya bilang sama Gus Dur, Pak itu Ka'bah. Saya bilang kata Gus Dur, iya nanti kamu saya ajak mencium Hajar Aswad gitu. Dan alhamdulillah saya bersama Gus Dur itu ketika ke sana pasti dapat mencium Hajar Aswad, yang tentunya tidak semua jamaah bisa melakukan itu, karena itu kan rebutan, desak-desakan. Awalnya pun saya berpikir bahwa nanti bagaimana saya menjaga Gus Dur ketika memang harus mencium Hajar Aswad dengan posisi yang rebutan seperti itu. Tapi ternyata memang ketika kita ke sana, Kerajaan Arab Saudi sudah menyiapkan pengamanan untuk Gus Dur, sehingga ketika kami atau bersama Gus Dur itu menuju Ka'bah dan mencium Hajar Aswad, itu sesungguhnya sudah diberikan tempat minimal disterilin gitu, sehingga ketika Gus Dur mencium, setelah itu sehingga menciumnya juga agak sedikit lama. Ketika Gus Dur melaksanakan ibadah haji dan umroh gitu, umroh terutama dengan saya, Gus Dur itu merasa sehat aja gitu ya. Ya walaupun memang saya akuin saya juga bawa peralatan kebutuhan kesehatan yang mungkin suatu saat dibutuhkan oleh beliau begitu, karena beliau juga harus rutin minum obat. Tapi sepertinya di Tanah Suci itu tidak ada kendala berarti, terutama masalah kesehatan. Beliau tetap fit, beliau tetap sehat, beliau bisa melaksanakan, walaupun saya melihat cuaca di sana itu kan sesungguhnya berat ya untuk kondisi seorang Gus Dur, di mana beliau juga harus menjaga kesehatannya. Tapi ya itulah saya bilang tadi, barangkali berkahnya Gus Dur baik sama orang, tentu juga ibadahnya juga dimudahkan. Kadang gitu Gus Dur pas kalau tengah malam gitu jenuh di kamar, ayo man ke bawah kemana Pak? Cari kopi gitu kan. Jadi kadang saya berdua-dua itu turun sama Gus Dur cari kopi gitu. Padahal sesungguhnya kan tidak sesuai dengan jadwal ya gitu. Tapi karena mungkin Gus Dur udah biasa, ya sudahlah kita ikutin aja kan.
beli kopi apa gitu kan, ada juga makanan yang dia suka walaupun tidak jauh dari hotel gitu ya. Dan dia juga paham makan makanan Timur Tengah gitu, sehingga saya tinggal pesen kalau ada di lobi hotel, pesen lobi hotel. Kalau enggak kan di depan masjid Ka'bah itu kan ada banyak orang jual-jualan tuh, ya kita jalan aja seperti orang jamaah biasa aja. Gus Dur tidak melihat bahwa beliau adalah sosok seorang mantan presiden segala macam. Ketika saya melaksanakan tahun 2018, saya yang ada ingat dalam pikiran saya adalah pasti Gus Dur, bahwa Gus Dur betul-betul telah memberikan kesempatan saya untuk haji, walaupun mungkin tidak langsung dari beliau, tapi itu mungkin juga isyarat dari beliau. Tentu saya merasa bangga, senang gitu ya. Cuma bedanya memang ketika dulu sama Gus Dur tentu banyak keistimewaan yang saya dapatkan ya. Karena saya melihat bahwa ketika saya beribadah sama Gus Dur itu memang sangat-sangat dimudahkan. Karena ketika saya ikut Gus Dur dari zaman dulu pun, Gus Dur itu kan selalu baik kepada semua orang, baik masalah pertolongan apapun, karena Gus Dur itu setiap harinya itu kan open house di rumah. Beliau menerima semua tamu yang mengadu ke beliau, dan ujungnya juga ada yang minta bayar kuliah, ada yang minta bayar kontrakan, untuk biaya makan dan segala macam, dan Gus Dur pasti memberikan. Makanya Gus Dur itu sesungguhnya ketika wafat pun paling di kantong kanannya cuma sekitar uang 2 juta rupiah setahu saya. Karena Gus Dur nggak punya rekening, nggak punya dompet gitu ya. Walaupun saya pernah bilang, Pak, masa Bapak gini terus, nggak punya duit terus, saya bilang gitu. Gus Dur cuma jawabnya, saya kan terima kasih man. Maksudnya Pak, terima kasih gimana? Saya terima uang ya saya kasih lagi buat orang. Nah sehingga ketika saya melaksanakan kegiatan ritual ibadah haji atau umroh bersama Gus Dur itu, saya dapatkan segala kemudahan, kesehatan, sehingga berjalan dengan lancar. Apa yang kita atau yang Gus Dur sampaikan itu pasti tersampaikan. Contoh, nanti kita akan sholat di Raudhah, ya kita melaksanakan sholat di Raudhah, kita bisa nyium Hajar Aswad, nanti ketemu sahabat saya, ya Muhammad Maliki, ketemu, sehingga tidak ada yang Gus Dur sampaikan sebelum berangkat itu tidak kita laksanakan. Seandainya Gus Dur mungkin masih ada, tentu saya sangat mengucapkan terima kasih dan bersyukur bisa melayani beliau, sehingga menurut saya Gus Dur bukannya nggak ada, Gus Dur hanya pergi. Saya yakin bahwa suatu saat orang-orang seperti Gus Dur, entah kapan, mudah-mudahan bisa ada lagi. Karena sulit sekali untuk mencari beliau. Beliau sosok menurut saya adalah seperti kayak orang tua saya. Karena saya melayani beliau itu dari beliau bangun tidur sampai beliau mau tidur, sehingga kedekatan saya sudah seperti kayak anak dan bapak, dan saya mengerti apa yang Gus Dur butuhkan sebelum beliau menyampaikan, karena ketika bangun tidur beliau minta apa saya udah paham apa gitu, dan ketika beliau memang tidak ada itu pas dinyatakan meninggal, saya merasa sangat kehilangan yang besar dan tidak percaya bahwa beliau itu sudah nggak ada. Gus Dur sangat perhatian ya. Saya dulu waktu mau menikah aja sesungguhnya saya tidak mau menyampaikan ke beliau karena saya takut nanti beliau merasa bahwa nanti saya dibantu oleh siapa. Tapi ternyata Gus Dur tahu entah dari siapa. Akhirnya Gus Dur bilang, "Man, kamu mau menikah?" "Iya Pak." "Kapan?" "Minggu depan." Gitu. Ya udah saya mau ya saya yang nanti yang mengakadkan. Terus, "Oh iya Pak, pakai bahasa Kak, bahasa apa kamu maunya?" katanya. "Bahasa apa ya Pak?" "Bahasa Cina, bahasa Arab," katanya. "Bahasa Indonesia, wah terserah Bapak aja deh," katanya bilang gitu. Kata Gus Dur, "Ya sudah pakai bahasa Arab aja." Nah, saya kan nggak mondok Pak, saya nggak ngerti bahasa Arab, ucapannya gimana. Nanti belajar sama saya di kantor gitu. Sehingga ketika tamu tidak ada, Gus Dur panggil saya, terus Gus Dur mengajari, nanti kalau saya ngomong kayak gini, kamu jawabnya begini gitu. Nah ini kamu saya kasih uang 10 juta untuk beli mas kawin, dan pada hari haknya
Gus Dur sesungguhnya di Jawa Timur, tapi beliau naik pesawat pertama dan akhirnya bisa mengakadkan nikah saya. Dan beliau juga telepon Pak Alwi untuk menjadi nasihat perkawinannya. Terus waktu itu nelpon Gus Mus juga supaya menjadi saksi, tapi sepertinya Gus Mus waktu itu sedang tidak di Indonesia. Terus Pak Mahfud juga diminta hadir, tapi Pak Mahfud ada waktu ngajar gitu. Jadi orang-orang di sekeliling Gus Dur diupayakan untuk bisa hadir di perkawinan saya. Dan itulah momen yang mungkin tidak akan pernah saya lupakan. Beliau betul-betul mau mengakadkan nikah saya.